Halo, Halo, balik lagi di kembali lagi di Ruang Ruang Ngobrol. Ngobrol. Trailer The Flash baru keluar di pagi ini. Ini hari Senin ya, hari Senin, tanggal 13 kalau nggak salah, 13 13 Februari. Februari. Ya. Mungkin ini akan kalian nonton ini di hari Selasanya ya. Iya, Hari 14 Selasanya. Februari. Ulang tahun gue. Wah, pas kadonya adalah trailer The Flash. Enggak lah, kan hari ini kan, Oh, iya. besok aku ngasih. Betul. Selamat Kenapa? ulang tahun Mas Daris. Besok Yes. ya, besok. Yes. Nah. Tapi masalahnya teman-teman, saya salah pakai Oh, kaos. jadi terus apa ya? Kita kan udah sering ngomong ya aku juga sering ngomong ya di medsosku gitu. Aku mungkin akan sering menjilat ludah sendiri ya. Ya. Karena namanya first impression pertama itu pasti akan, dan untungnya kita belum ngebahas Gun. Kita udah take teman-teman, udah take tentang James Gunn, yang rezimnya James Gunn. Untungnya belum rilis ya. Nggak tahu deh nanti rilis apa enggak, nggak tahu, lihat. Kayaknya nggak usah, karena konten The Flash ini juga akan nge-cover semua itu sih. Iya sih, betul. Bagaimana setelah nonton trailernya itu, sebenarnya bukan percaya ya. Bukan membuka harapan ya. Tapi ngelihat bagaimana yang dijanjikan James Gunn itu kan, ketika nonton interviewnya James Gunn itu kan dia merasa The Flash itu adalah salah satu film superhero terbaik. Sebagai bos DC film, wajar. Makanya kan itu kan kupikir lip service ya. Cuman yang nggak bisa ditipu dari Gunn itu adalah gesturnya. Ya. Sebagaimana Gunn tuh mirip Snyder. Betul. Kayak anak kecil. Betul. Makanya Zack Snyder tuh nelpon James Gunn kan. Aku support penuh kamu untuk DCU yang baru ini gitu. Ya, tapi kita tetap masih akan skeptis banyak hal soal soal terutama Warner Bros-nya sih. Warner Bros. Meskipun Chris pernah ada, nggak tahu ini bener apa enggak ya, teman-teman bisa cek di internet, di Google tuh muncul bahwa, aku nggak buka sih sayangnya 1-2 hari yang lalu, James Gunn bilang DC film itu resmi terpisah dari Warner Bros. Aku belum baca juga. Tapi menurutku tidak mungkin karena itu properti besarnya Warner Bros ya. Gitu. Jadi dan makin sedikit uangnya nanti. Iya. Kalau bisa. Tapi ya udahlah, iya atau tidaknya kita nggak ngobrolin itu. Nah, trailer The Flash ini membuat aku sama Mas Bagas seenggaknya kami pas ketemu kemudian kebetulan ngomongin yang langsung hal yang sama. Betul. Ini menarik. Oke enggak? Oke belum tahu. Tapi menarik. Apakah kami berdua sepakat, dan dari trailernya juga disebutkan atau digambarkan, ditunjukkan sebelum trailernya rilis juga banyak sekali fans DC yang yakin persis bahwa film The Flash ini akan mereset apa yang diriset, seperti apanya. Nah, itu yang kita nggak tahu. Tadinya kan pengen ngeriset Whedon, Justice League-nya Whedon tuh diriset pakai ini, tapi kemudian Snyderverse keluar, akhirnya nggak mungkin diriset kan, gitu. Snyderverse-nya nggak mungkin diriset gitu. Apakah ini akan mereset DCEU yang ada Henry Cavill di dalamnya? Ya bisa jadi. Tapi apakah nanti kemudian Henry Cavill pasti nggak jadi Superman? Ya nggak tahu juga gitu. Kita nggak apa ya? Nggak pernah tahu. Mungkin untuk DCU ya, tapi kemudian kan ada kebuka Elseworld ya. Kita nggak mau. Aku juga nggak mau berharap sih. Aku udah mencoba move on untuk melihat. Walaupun aku tetap merasa nggak fair. Tapi ya udahlah. It is what it is. Yes. Dunia terus berputar, ya udah. Nah, trailer The Flash itu kemarin kayak beneran memutar dunia. Jadi, ya udah, kayaknya move on-nya emang mungkin bakal berjalan dengan minimal tertarik. Tidak tidak seapatis awal lagi, karena dia juga udah pernah nulis status FB kan soal itu gitu. Trailer The Flash itu sejujurnya spoileris. Aku sama Bagas, kita yang baca komik, kita udah bisa nebak nih ngapain aja mereka nanti, endingnya ngapain, kemana. Ini di komiknya gimana, siapa yang jadi. Kelihatan kok referensinya itu dari mana kemana, arahnya kemana. Nah, tapi karena itulah makanya justru kita semakin tertarik buat nonton. Yes. Agak berbeda sama ini tuh baru pertama kali ya aku nonton trailer film superhero, banyak spoilernya. Tapi malah semangat. Ya. BVS dulu ketika ada Doomsday muncul di trailer. Kenapa sekarang muncul? Ngapain ini dikeluarin di trailer sih? Gimana sih? Gitu. Aku malah kalau ini tuh I want more gitu. Iya. Semakin banyak yang di-reveal akan membuat kita, karena
basicnya udah jelas teman-teman, The Flash ini dari dulu memang stance-nya adalah Flashpoint. Ya kan? Nah, di Flashpoint itu semakin banyak yang ditunjukin semakin bagus. Kenapa? Karena craftingnya justru makin kreatif. Gitu kan, semakin banyak yang ditunjukin semakin banyak layer timeline, layer multiverse gitu, makin The Flash ini makin jadi sosok yang kecil tapi berperan begitu besar. Iya, itu dia. Gitu. Dan penggunaan dua Barry ini aku jadi penasaran apa maksudnya. Iya. Karena betul. Kan secara teori multiverse itu kan apa namanya Barry yang ngomongin Flashpoint ya, Barry-nya kan menggantikan Barry yang di situ ya. Nah, mereka mau pakai teori mana nih? Yang bikin aku tuh kan suka mainan timeline ya, makanya nggak suka Endgame kan, nggak suka Endgame tuh. Iya benar. Ini mau pakai teori apa? Iya. Bisa jadi dia campur aduk semua. Mau pakai hukum Speed Force yang mana? Iya. Ada 2 kilatan warna biru dan kuning ya. Kuning kalau salah itu. Kalau kuning kan emang flash Barry-nya DCEU kan biru. Kalau Barry yang satunya kan sekarang kuning segala macam. Berarti kan ini memang 2 flash yang dan teorinya berbeda, sorry. Yang menarik itu Mas, ketika diperlihatkan 2 Barry ini punya apa ya? Punya kepribadian yang berbeda, itu yang ngomong sama Kara. Iya. Yang satu itu santai sama cewek, yang satu itu gagap. Ya. Kan ini dari sini aja kan layarnya kelihatan ya, bahwa yang ini tuh tumbuh bersama sosok ibu, yang ini tuh enggak. Betul. Yang satunya yang gagap itu juga pernah melakukan banyak kesalahan sehingga dia berhati-hati. Makanya apa ya? Filmnya itu at the very least mungkin pakai hati. Ya, begitu aku kirim link YouTube-nya ke Daris tadi pagi, aku bilang sama dia bahwa Snyderverse. Jadi ini yang membuat sekarang ya bukan kami berharap atau kami ragu tentang DC Film atau Warner Bros, karena stance kami sampai sejauh ini tetap DC Film dan Warner Bros tuh kayak ya udahlah gitu. Jadi yang membuat kami katanya dari istilahnya dari adalah tertarik atau menarik perhatian kami adalah sekali lagi James Gunn membuktikan sesedikit dan sedalam apapun campur tangan James Gunn di film The Flash ini, karena film The Flash ini dibuat jauh sebelum dia jadi head of DC filmnya kan, bersama Peter Safran. Yang membuat kami tertarik adalah gestur dan legasinya dan kekanak-kanakannya James Gunn tuh ada semua di sini. Iya, tanda tangannya ada. Tanda tangannya dia tuh kuat banget di sini, sama seperti Snyder tadi gitu ya. Jadi kita udah nggak bisa ngeraguin lagi lah kemampuan crafting kreatifnya James Gunn tuh seperti apa, membuat film dan film di Suicide Squad dan karakter Peacemaker yang sampah, bukan siapa-siapa, nggak dipedulin orang, jadi serial yang beloved dan wah hype banget segala macam. Itu kita udah nggak ragu, dan ini dibuktikan dari GOTG yang pertama ya, Guardian of the Galaxy yang pertama gitu. Jadi menarik lah, ini menarik banget The Flash tanpa mengurangi kredit kepada Andrew ya. Andrew Muschietti. Andrew Muschietti ya. Bukan Andrew. Andy Muschietti. Andrew, aku tuh kok ngomongnya Andrew Garfield tadi ya. Aku kangen sama sama Spidey Amazing sih. Betul, Andy Muschietti. Tidak banyak yang bisa kita teorik. Banyak yang bisa diteorikan, tapi kan akan makan waktu lama ya. Yang jelas tuh kalau film ini akan jadi sesuatu yang bagus, oke. Kemungkinan tuh iya. Bagaimana ada 2 Batman dan kemudian suite-nya kok ya banyak, berarti ini film itu banyak fan service-nya. Betul. Kepada fans DC ya, bukan fans. Ini tuh beneran film kayak udahlah bodo amat sama khalayak ramai. Kita nggak akan bikin film yang ngepop. Kita pengen bikin film DC. Kalau teman-teman nonton sampai akhir trailernya, akan ada 3 komik yang tulisannya baca di mana semuanya berawal. Iya kan? Ini kan langkahnya James Gunn yang dia bilang bahwa DCU itu adalah sebuah kesatuan komik, film dan serial atau media apapun lainnya. Nah, ini kemudian akan mempertegas itu dan membuat keyakinanku semakin tinggi. Ini doa aku ya. Memang aku pengen banget, harapanku ngelihat Grant Gustin ada di sini kan. Tapi
dari artwork yang beredar memang sudah ada. Iya. Dari artwork karena Ezra Miller tuh sudah ketemu Grant di serial. Sekarang saatnya pembalasan. Dan gitu. Fakta bahwa pada tahun ini Flash itu akan berakhir seasonnya. Season 9 terakhir. Lalu akan ada film baru The Flash. Itu kan kayaknya bukan sebuah kebetulan. Iya, betul. Nanti akan dibikin seperti apa koneksinya, implikasinya, it will remain to be seen kan. Di luar The Flash, di ending mungkin crossover terakhir nanti Oliver Queen kan muncul lagi tuh. Si apa? Pemerannya siapa namanya? Aku lupa namanya. Itu kan muncul lagi dan dia sebenarnya sangat pengen dulu jadi Oliver Queen di movie-nya Snyder sebenarnya. Dulu dia pengen banget kayak gitu. Jadi menurutku sih otak kreatifnya James Gunn ya udah seperti itu, tapi bahwa nanti kepentok aturan-aturan kita nggak tahu. Makanya kan sebenarnya Warner Bros segala macam ya. Keraguan besarnya itu kan pada orang tuanya ya, bukan pada anaknya. Kalau ngomong kasarnya, orang tuanya kolot. Warner Bros akan fuck up di mana kan kita nggak tahu. Iya. Yang jelas sih kunci menikmati film DC itu adalah nikmati filmnya aja. Dan sampai terbukti. Ya, itu buat teman-teman yang nggak ngikutin, nggak sebagai DC fans ya, tapi sebagai DC fans itu dikasih berbagai fan service kayak gini kayaknya. Bukan itu maksudku Mas. Jadi gimana? Penikmat DC movie itu udahlah, nggak usah minta macem-macem. Iya, nggak usah berharap macem-macem. Gitu, udahlah. Tonton filmnya aja, kalau bagus alhamdulillah. Dan nggak usah juga bilang dengan kayak gini kalau si Zack Snyder udah teleponan sama si James Gunn bakal ada Snyder lagi, nggak usah. Enggak. Udah itu ditaruh aja kayak gitu. Despite aku masih nggak suka ya sama keputusan soal Cavill, tapi ya udahlah mau gimana lagi, udah terjadi gitu. Ya udah, oke. Yang bisa aku lakukan minimal adalah nggak nonton film DC lebih dari 1 kali ya. Jadi budgetnya dibuang ke One Piece. Waktu kita nonton Black Adam kita suka karena banyak elemen yang dimasukkan juga. Nah, at least ini nanti ya paling bottom line-nya kayak gitulah. Maksudnya memang bar minimumnya ada di sana. Ya. Kayaknya lebih sih menurut. Harusnya sih lebih karena ini secara budget, secara karakter juga berbeda. Secara karakter lebih gede, lebih Ya. Dan Michael Keaton-nya sih ngangenin. Iya. Soundtrack-nya masih itu segala macam dan wah. Aku berharap penampilannya Bat Bale sama Bat Keaton tuh tidak saling Affleck. Ya, Batfleck sama Bat Keaton itu tidak akan saling mengkanibal. Iya. Harusnya sih enggak. Aku yakin enggak karena ini pertama kalinya ya. Ada 2 Batman. 2 Batman di film yang Dan sama. kalau Works mungkin ini juga apakah nanti akan terbuka film-film model begini lagi? Kayak kita pengen ngelihat Gotham by Gaslight ya, apa. Betul. Semoga gitulah. Tapi sekali lagi keep down your expectation karena bagaimanapun ini adalah Warner Bros. Hingar-bingar trailernya boleh diapresiasi gitu. Dan lucunya adalah ini trailer bareng sama Guardian of the Galaxy yang kita nggak akan bahas. Iya, karena memang nggak ada. Kita nggak akan bahas trailernya Guardian of the Galaxy. Nggak ada yang bisa dibahas. Kayaknya James Gunn juga lebih hype ke. Ya itu lucu ya. Bagaimana ada film yang kemudian mengakhiri karirnya di MCU, lalu kemudian ada film yang akan membuka. Bukaan pertamanya dia di. Bukaan pertamanya di dia. DCU. Walaupun secara praktis bukaan pertamanya itu kan ya si itu ya. Iya tapi secara Shazam besok kan ya. Sebagai head of DC film. Nah, ini bukaan pertamanya dia. Shazam mas itu Mas. Shazam. Tetap Shazam. Kalau dari wawancaranya kemarin loh dia tetap mempromosikan Shazam dan lain sebagainya. Shazam 2. Iya. Oh tapi nyambung atau enggaknya kita nggak tahu. Tapi yang jelas ini The Trailer berhasil memantik minatnya kami yang udah awalnya udah kalau dari 1 sampai 10 tuh udah turun jadi 1 lah. Sekarang bisa kalau Ultraman udah ini. Udah dapat. Jadi kalau Sensei kita udah Moero Cosmo lagi udah semangat lagi. Gini. Maksudnya mau gini. Oke, let's see gitu. Kalau jelek nanti dicacat lagi gitu. Seperti biasa. Kalau bagus ya dipuji gitu. Yes, itu dia. Oke, apa lagi ya? Enggak dulu deh. Iya. Kita simpen dulu untuk ini series lainnya Michael Keaton sih yang udah kangen I'm Batman. Ya itu kan dia yang Kalau film pertamanya kan sambil ngangkat
penjahat itu Batman. Keren banget itu. Film ini akan minimal memuaskan rasa, minimal akan memberikan fan service yang menarik buat long time DC fans. Ini dia nih. Kata-kata dari barusan adalah benar-benar wujud dari James Gunn. Menurutku, kalau Snyder itu fans superhero DC yang membuat film untuk nyenengin fans dan dirinya sendiri. Iya, tapi James Gunn tuh lebih ke dirinya sendiri. Kalau dirinya sendiri suka, dia yakin orang lain bakal fans suka. lain akan suka. Sejauh ini sih begitu. Sejauh ini. Iya sih. Dan kebetulan juga dia juga kreatif kontrolnya lebih bagus dari Snyder sih. Enggak, ya kalau Snyder mah cuman sutradara aja gitu. Oke sih. Snyder masih punya writing yang questionable. Kalau Gunn emang writingnya bagus. Writingnya bagus. Ya. Questionable-nya adalah pilihan karakterisasinya kalau buatku James Gunn. Betul. Snyder. Gunn. Oh sih, ya betul. Aku ngomongin Guardian ya. Ya. Betul. Oke, itu aja. Itu aja teman-teman untuk trailer The Flash. Ya let's see lah nanti kalau ada hal-hal baru karena filmnya juga masih Juni kan. Jadi oke, kita sampai ketemu di pembahasan soal Ant-Man. Besok hari Rabu kita nonton. Anjir, Senin, Selasa, Rabu ada konten semua ya. Kayaknya Ruang Ngobrol akan seminggu 7 kali. Amin lah, someday. Thank you teman-teman. Sampai ketemu lagi.